Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karina, mahasiswi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 8, yaitu tentang uji validitas dan uji reliabilitas, sampai pertemuan ke-13, yaitu tentang uji T, koefisien determinasi, dan uji F. Untuk penjelasannya, mari kita simak videonya. Yang pertama, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian survei, yang kaitannya dengan penggunaan instrumen berupa kuesioner atau angket, sudah umum dengan istilah validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur, dan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS dan teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti menggunakan korelasi bivariate percent atau product moment percent. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dan skor total. Sedangkan untuk uji reliabilitas menurut Ghazali adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Dan untuk melakukan uji reliabilitas ini juga menggunakan aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear ULS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Uji asumsi klasik sendiri yang sering digunakan yaitu ada uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Untuk masing-masing penjelasannya antara lain, yang pertama ada uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas, data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau dengan uji grafik. Lalu yang kedua, ada uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear.
Jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Lalu yang ketiga, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi sendiri dilakukan ketika lama pengamatan yang dilakukan lebih dari satu waktu atau satu time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Pada penelitian time series, uji autokorelasi perlu dilakukan karena sebuah nilai pada sampel tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai sampel sebelumnya. Lalu yang keempat, ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan varian inflation factor atau VIF. Dan ada korelasi persen antara variabel-variabel bebas atau dengan melihat Eigenvalue dan Condition Index atau CI. Lalu yang kelima, ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Uji heterokedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan uji Glaser, uji Park, uji Spearman, atau grafik scatter plot. Lalu, yang selanjutnya ada estimasi model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka, dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Jenis data yang lainnya yaitu ada data time series dan data cross-section. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan, untuk data cross-section, merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Dalam model estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Antara lain, yang pertama, ada Common Effect Model atau CEM, merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana, karena hanya mengkombinasikan data time series dan data cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua ada Fixed Effect Model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dan dapat diakomodasi dari perbedaan interseptnya. Untuk mengestimasi data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan intensif. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Lalu yang ketiga ada Random Effect Model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungannya menggunakan model random effect yaitu untuk menghilangkan heteroskedastisitas.
Materi selanjutnya ada tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Untuk memilih model yang paling tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama ada uji Cook, digunakan untuk menentukan model apakah common effect atau fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. HO jika model mengikuti common effect jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Dan HA jika model mengikuti fixed effect jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square kurang dari tingkat alfa 0,05. Lalu yang kedua ada uji Hausman. Digunakan untuk menentukan model apakah fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti random effect jika probabilitas cross-section random lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Sedangkan HA, model mengikuti fixed effect jika probabilitas cross-section random kurang dari tingkat alfa 0,05. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Digunakan untuk menentukan model apakah random effect atau common effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bruce-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect jika probabilitas Bruce-Pagan lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Dan HA, model mengikuti random effect jika probabilitas Bruce-Pagan lebih kecil atau kurang dari tingkat alfa 0,05. Kan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Jika berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, yang pertama H0 jika nilai F statistik kurang dari nilai F tabel, dan HA jika nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel. Maksudnya adalah, jika F statistik kurang dari nilai F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima. Artinya, variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Jika berdasarkan perbandingan probabilitas, H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari tingkat alfa 0,05, dan HA jika nilai probabilitas F statistik kurang dari tingkat alfa 0,05. Maksudnya adalah, jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari tingkat alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik kurang dari tingkat alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Hasilnya adalah menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas, mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baiknya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas.
Dan jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir ada uji T. Hasil dari uji T ini adalah menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Jika berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, H0 jika nilai T statistik kurang dari nilai T tabel, dan HA jika nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel. Maksudnya adalah, jika nilai T statistik kurang dari nilai T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika berdasarkan probabilitas, maka H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat alfa 0,5 dan HA jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat alfa 0,05. Maksudnya adalah, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari tingkat alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan materi rangkuman dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.